Pejabat koruptor ini mengubur uang rakyat dalam pasir tandus, yakin bahwa jejak dosanya akan terkubur selamanya. Tapi tanah tak pernah lupa. Ketika pasir itu mulai berbisik, menyeret rumahnya, lalu menghisap tubuh dan jiwanya perlahan. Kunchoro Wibowo baru menyadari, apa yang ia kubur, bukan hanya uang tapi dirinya sendiri. Kini, di setiap hembusan angin dari tanah garing, terdengar jeritan mereka yang tak pernah bisa ia bayar. Di kota kecil bernama Senduinangun, nama Kunchoro Wibowo terdengar bagai gema kebaikan. Ia dikenal sebagai pejabat yang selalu hadir dalam acara-acara amal, membagikan sembako, membangun jalan desa, dan bersalaman dengan para ibu-ibu yang menatapnya penuh harapan. Di televisi lokal, wajah Kunchoro selalu tampil tersenyum, dengan balutan kemeja putih bersih dan slogan, "Demi rakyat, untuk rakyat." Namun, di balik senyum lebar itu, tersimpan rahasia yang busuk. Di ruang kantornya yang sunyi, di bawah rak-rak berisi penghargaan kosong makna, Kunchoro menandatangani dokumen fiktif, memotong dana bansos, dan mengalirkannya ke rekening-rekening bayangan. Setiap tumpukan uang itu mengalir tenang, mengaliri kolam kehormatan palsunya, menenggelamkan nurani yang perlahan-lahan membusuk. Malam itu, di balik jendela kantornya yang berkabut, Kunchoro berdiri memandangi jalanan yang sepi. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit pun malu atas kebusukan yang merayap di dalam gedung megah itu. Sambil menyesap kopi pahit, ia berbisik pelan. "Rakyat hanya tahu apa yang aku tunjukkan. Yang lain, akan kutanam dalam-dalam." Di luar sana, di tanah tandus dan berangin di pinggiran Sinduinangun, sebuah tempat sunyi menunggu. Sebuah tempat yang, tanpa ia sadari, tidak hanya akan menyimpan uang haramnya, tapi juga menanti menelan dirinya sendiri. Di suatu malam gelap tanpa bintang, Kunchoro Wibowo mengendarai mobil mewahnya sendirian. Di jok belakang, 3 koper besar berisi uang tunai hasil korupsi bansos teronggok berat, masing-masing penuh dengan aroma kertas tua dan dosa yang menyesakan. Ia menuju sebuah lahan kosong di pinggir Sinduinangun tanah garing. Begitu warga menyebutnya, sebuah hamparan pasir keabu-abuan, kering, dan berbisik aneh setiap kali angin menerpa. Tidak ada yang berani membangun di sana. Konon katanya, dulu tanah itu tempat dikuburnya janji-janji busuk dari masa penjajahan. Kunchoro mengabaikan semua bisikan tua itu. Baginya, ini tempat sempurna, jauh dari mata manusia, jauh dari mata hukum. Dengan tangan gemetar karena ketamakan, ia mulai menggali sekop kecil, lalu tangannya sendiri menggali pasir yang entah mengapa terasa lebih berat dari biasa. Pasir itu dingin, basah, dan baunya seperti bau sesuatu yang membusuk diam-diam di dasar bumi. Kunchoro memasukkan koper-koper uang ke dalam lubang. Saat menimbun kembali dengan pasir, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara, tipis, nyaris tak terdengar. Seperti bisikan ratusan lidah kecil. "Kau tanam, kau pun akan ditanam." Kunchoro berhenti sejenak. Matanya menyapu sekeliling, kosong. Hanya angin, hanya bayangan pasir bergoyang. Ia menggeleng, mengumpat, dan kembali menimbun dengan lebih keras, menertawakan ketakutannya sendiri. Namun, jauh di bawah tanah, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang kelak akan menagih harga dari apa yang telah Kunchoro kuburkan malam itu. Beberapa hari berlalu sejak Kunchoro Wibowo mengubur uang bansos di tanah garing. Kehidupannya berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap menghadiri peresmian gedung baru, berbicara lantang tentang keadilan sosial, dan menyebar senyuman manis di layar televisi. Namun di balik gemerlap citranya, retakan pertama mulai muncul. Pada malam kelima setelah penguburan, Kunchoro terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya dingin, keringat membanjiri wajahnya. Dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri sendirian di tengah padang pasir hitam. Di bawah kakinya, pasir itu bergolak seperti lautan busuk. Tiba-tiba, dari bawah tanah, tangan-tangan kering kerontang mencuat, menarik kakinya, menyeretnya perlahan ke dalam pusaran pasir yang bau anyir. Ia terjatuh dari ranjang, lututnya membentur lantai marmer mahal. Ketika bangkit, matanya menangkap sesuatu di ujung ruangan. Jejak pasir basah mengarah dari pintu ke tempat tidurnya. Pasir itu nyata, bau anyir menusuk hidungnya. Panik, Kunchoro berlari menyalakan seluruh lampu rumah. Namun saat ia kembali ke kamar, jejak pasir itu hilang. Yang tersisa hanyalah lantai kering, bersih, dan sunyi seolah mengejek akal sehatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kunchoro sadar. Apa yang ia kubur tidak mau diam. Ada sesuatu yang bangkit perlahan, mengikuti jejak dosanya, siap menuntut balas. Hari-hari Kunchoro berubah menjadi neraka yang sunyi. Setiap pagi, ia menemukan pasir menempel di sepatunya, di lantai marmer ruang tamu, bahkan di meja makan. Pasir itu halus, basah, dan berbau aneh perpaduan antara anyir darah dan bau bangkai tua. Awalnya ia menyalahkan pembantu rumah tangganya, menuduh mereka ceroboh.
Tapi setelah mengganti semua staf dan menyewa petugas kebersihan profesional, pasir itu tetap muncul. Setiap pagi, setiap malam, selalu lebih banyak dari sebelumnya. Seolah-olah pasir itu perlahan-lahan mengendap di dalam rumahnya, membangun sarang di setiap sudut diam. Suatu sore, saat ia mengadakan rapat dengan kroni-kroninya di ruang tamu besar, Kunchoro sempat terpaku. Di antara suara tawa palsu dan obrolan kosong, dari pojok mata, ia melihat. Dari celah sofa, setitik pasir basah merembes, perlahan membentuk jejak tangan kecil. Tangannya gemetar, matanya melebar. Tapi saat ia menoleh dengan sadar jejak itu sudah hilang, Kunchoro mencoba mengabaikannya, meneguk minuman keras untuk menenangkan pikirannya, menertawakan ketakutannya sendiri. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, tanah yang ia khianati kini mulai mengklaim tempat di dunia nyata, dan ia hanya bisa menunggu kapan pasir itu akan menelan lebih dari sekadar lantai rumahnya. Seminggu setelah pasir pertama kali muncul, rumah megah Kunchoro mulai mengeluarkan bau busuk, bukan bau biasa. Ini bau yang menusuk ke dalam paru-paru, bau daging membusuk yang bercampur lumpur basah. Kunchoro memanggil tukang ledeng, arsitek, bahkan paranormal, mencari asal bau itu. Semua orang memberikan jawaban teknis, pipa bocor, saluran air tua. Namun, setelah dibongkar, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di bawah fondasi rumah Kunchoro, terdapat cekungan besar berisi pasir basah berwarna kelabu kehitaman. Pasir itu bergerak perlahan berdenyut, seolah bernapas. Para tukang panik, mundur ketakutan. Paranormal yang dipanggil, seorang pria tua bermata suram, hanya bergumam pelan sebelum kabur. Tanah ini sudah diberi makan janji busuk, sekarang ia lapar. Kunchoro berusaha menyangkal semua itu. Ia memerintahkan agar lubang ditutup, fondasi diperbaiki, dan semuanya dilupakan. Namun malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang tamu, dari lantai di bawah kakinya terdengar sesuatu. Sebuah rintihan, bukan suara kayu retak, bukan angin, tapi suara seperti ratusan mulut kecil, merintih kelaparan. Kunchoro mulai mengerti, bukan rumahnya yang rusak, dirinya lah yang perlahan-lahan tenggelam. Malam itu, hujan deras mengguyur Sinduinangun, petir membelah langit, dan suara gemuruh menggetarkan kaca-kaca rumah Kunchoro. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Kunchoro terjaga dari tidurnya oleh suara aneh, suara gesekan dari lantai bawah. Dengan jantung berdegup cepat, ia mengambil senter dan berjalan menuruni tangga. Saat sinar senter menyorot ruang tamu, Kunchoro terpaku. Seluruh lantai ruang tamu kini berubah menjadi hamparan pasir basah yang bergolak perlahan. Meja-meja mahal, kursi-kursi ukiran Prancis, semua miring setengah tenggelam dalam lumpur pasir hitam. Dari tengah pasir itu, muncul gelembung-gelembung besar, meletuskan bau anyir menusuk yang membuat Kunchoro hampir muntah. Ia mundur dengan napas memburu, matanya liar mencari jalan keluar. Namun saat berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak-jejak tangan kecil, ribuan, muncul dari dalam pasir, seolah berusaha meraih dan menarik apapun yang berdiri di atasnya. Seketika, pasir itu berdenyut keras, dan sebagian lantai runtuh, membentuk lubang besar menganga seperti mulut raksasa. Dari lubang itu, terdengar bisikan, 1000 suara menumpuk menjadi satu. Kembalikan yang kau kubur, atau kubur dirimu. Kunchoro menjerit, melemparkan senter, dan berlari ke arah pintu. Tapi pasir itu mulai merayap cepat, seperti makhluk hidup, mengejar langkahnya, menelan karpet, meja, bahkan dinding-dinding rumah. Rumah itu tak lagi menjadi tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi makhluk lapar, dan mangsanya adalah tuannya sendiri. Kunchoro berlari terhuyung-huyung. Di lorong panjang, rumahnya yang kini bergetar seperti perut makhluk hidup. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan kecil tak kasat mata yang berusaha menariknya ke bawah. Dinding rumah yang dulu berdiri kokoh kini retak, mengeluarkan pasir dari setiap celah, seakan membocorkan isi kutukan yang telah ia bangunkan. Ketika ia mencoba membuka pintu depan, engselnya berkarat dalam sekejap, terkunci rapat. Dari bawah pintu, pasir hitam mengalir deras seperti air bah. Tak ada jalan keluar. Kunchoro berbalik, tubuhnya dipenuhi pasir basah yang menempel seperti lintah. Ia berlari menaiki tangga menuju lantai 2, berharap dari balkon ia bisa melompat dan melarikan diri. Namun setiap anak tangga yang ia injak mulai melunak. Menjadi lumpur pasir membuat kakinya terbenam sebatas mata kaki. Di balik deru hujan dan gemuruh pasir, Kunchoro mendengar suara tawa kecil, tawa anak-anak, renyah dan menyeramkan, bercampur rintihan lapar. Kembalikan, kembalikan. Saat Kunchoro hampir mencapai lantai 2, sebuah tangan pasir mencuat dari tangga, menggenggam pergelangan kakinya dengan kekuatan mengerikan. Ia jatuh keras ke lantai, senter di tangannya terlempar dan pecah. Dalam kegelapan, Kunchoro meronta, menendang, merangkak.
berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pasir hidup yang tak henti menariknya ke bawah. Setiap teriakannya hanya bergema dalam kehampaan, tiada yang mendengar, tiada yang peduli. Malam itu, rumahnya bukan lagi rumah. Malam itu, rumahnya adalah kuburan yang sedang menelan hidup-hidup tuanya sendiri. Kuncoro berhasil merangkak ke lantai 2, tapi keadaannya jauh lebih mengerikan. Di setiap sudut, pasir busuk menetes dari plafon, menumpuk di lantai membentuk sosok-sosok samar. Anak-anak tanpa wajah, tubuh mereka setengah tembus pandang. Hanya berbentuk dari pasir dan kabut busuk, mereka berdiri membentuk lingkaran di sekeliling Kuncoro, membisu, menghakimi. Tubuh Kuncoro gemetar. Keringat dingin bercampur lumpur menetes dari pelipisnya. Dalam ketakutan yang membuat pikirannya hampir pecah, ia merangkak mundur, punggungnya membentur dinding. Salah satu sosok pasir maju. Dari tubuhnya yang bergetar, keluarlah suara berbisik yang menusuk tulang. Engkau tanam kelaparan, maka kau akan dipanggang oleh kehausan. Tiba-tiba, pasir di lantai mulai mendidih, mengeluarkan uap panas yang berbau busuk. Lidah Kuncoro kering. Ia berteriak minta tolong, tapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman serak. Seolah pasir telah memenuhi kerongkongannya. Dari langit-langit, pasir mulai menetes lebih deras, menutupi rambut, mata, dan mulutnya perlahan. Kuncoro mencoba menepis, tapi tiap gerakannya hanya membuat pasir makin banyak, makin berat. Sosok-sosok anak pasir itu mulai melangkah lebih dekat. Tangan-tangan mereka menjulur ke arahnya. Bukan memukul, bukan mencekik, tetapi menekan perlahan-lahan. Membuat Kuncoro terdorong mundur, masuk ke dalam pusaran pasir hidup yang kini terbuka di tengah lantai. Kuncoro menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang menjawab, tak ada yang menghentikan. Pengadilan telah dimulai, dan hukumannya adalah penguburan perlahan. Sadar, dalam pasir busuk dosanya sendiri, tubuh Kuncoro kini setengah terbenam dalam pusaran pasir yang terus berputar. Pelan tapi pasti, seakan menikmati setiap detik penyiksaan. Pasir itu dingin di permukaan, tapi membakar dari dalam. Menelusup ke kulit, ke daging, hingga ke tulangnya. Dengan tangan gemetar, Kuncoro mencoba meraih apa saja, kaki meja, pintu, bahkan bayangan yang ia pikir bisa menolong. Tapi semuanya lenyap begitu disentuh, berubah menjadi butiran pasir hitam yang licin di jari-jarinya. Wajah-wajah samar anak-anak itu terus berdiri mengelilinginya, memandang tanpa mata, tanpa suara, namun penuh penghakiman. Setiap jejak langkah mereka meninggalkan bekas bercahaya di lantai, membentuk kalimat tak kasat mata yang terasa menusuk jiwa. Yang dikubur bukan hanya harta, tapi harapan, hidup, jiwa. Kuncoro menjerit, memohon, menangis seperti anak kecil, menawarkan kekayaan, kekuasaan, bahkan jiwanya. Namun di dunia tempat ia berada sekarang, tak ada harga untuk kebusukan. Pasir mulai menelan dadanya, nafasnya pendek, terputus-putus, matanya melotot, penuh teror. Ketika butiran-butiran pasir mulai menutupi wajahnya, mengisi mulutnya, memenuhi paru-parunya, dalam hembusan napas terakhirnya, Kuncoro mendengar, bukan suara tawa, bukan suara tangisan, tetapi suara anak-anak berdoa, doa yang dulu seharusnya ia dengar saat rakyat kelaparan karena ulahnya. Tuhan, ambillah dia, seperti ia mengambil dari kami. Tubuh Kuncoro akhirnya tenggelam sepenuhnya. Rumah itu sunyi, tanah itu kembali tenang. Tapi di bawah permukaan pasir busuk itu, di suatu tempat antara dunia hidup dan mati, jiwa Kuncoro menggeliat, terkunci dalam kuburan yang ia gali sendiri. Keesokan paginya, warga Sinduinangun gempar. Rumah megah Kuncoro Wibowo yang dulunya berdiri angkuh bak istana lenyap. Di tempatnya, hanya ada hamparan pasir kelabu yang basah, mengeluarkan bau busuk menusuk. Tak ada puing, tak ada sisa bangunan. Seolah rumah itu ditelan bumi semalaman. Orang-orang berdatangan, berkerumun di pinggir lokasi. Mereka membisikkan doa-doa perlindungan. Sebagian bahkan melempar garam atau menancapkan tongkat bambu, takut akan kutukan yang mungkin merayap dari bawah. Pemerintah setempat bingung. Polisi datang, memasang garis kuning, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Berbagai teori beredar: longsor lokal, gempa kecil, sabotase. Tapi satu hal yang semua orang tahu dalam hati mereka, ini bukan bencana alam, ini hukuman. Seorang nenek tua, dengan suara serak, berdiri di pinggir lokasi dan berbisik, tanah ini hanya mengambil kembali apa yang telah diambil dari perut rakyat. Mereka yang tinggal di dekat situ mengaku setiap malam mendengar suara-suara aneh dari arah pasir, bisikan, tangisan, dan doa yang berputar-putar tertiup angin. Tak ada yang berani mendekat. Tanah itu menjadi tanah terlarang, tempat yang dibisiki dari mulut ke mulut, tempat di mana seorang pengkhianat, rakyat dikubur dalam dosa-dosanya sendiri. Tak butuh waktu lama sebelum nama Kuncoro Wibowo mulai menghilang dari dunia. Di kantor pemerintahan,
Papan nama yang dulu dipenuhi gelar kehormatan diganti tanpa upacara. Di arsip kota, catatan tentang dirinya hilang entah bagaimana. Seperti kertas-kertas yang memudar dan terhapus oleh tangan tak kasat mata. Media lokal berhenti membahasnya. Warga seolah terkena amnesia kolektif. Anak-anak muda hanya mengenal namanya lewat cerita bisik-bisik. Dulu ada pejabat yang mengubur bansos rakyat. Lalu dia sendiri dikubur hidup-hidup oleh tanah. Namun mereka tak pernah berani menyebut nama Kuncoro dengan suara keras. Sebagian mengatakan, siapapun yang menyebut namanya di dekat tanah garing, akan mendengar bisikan pada malam hari. Bisikan basah, seolah dari mulut yang penuh pasir. Kembalikan, kembalikan. Sementara itu, di dalam pusaran pasir busuk itu, di ruang antara dunia dan kematian, jiwa Kuncoro tetap terjebak, mencoba berteriak, memohon, menangis, namun tak pernah terdengar. Ia menjadi bagian dari tanah itu, sebongkah kebusukan yang abadi, menghantui tempat ia pernah menanam keserakahan dan menuai kutukan.